Apakah itu syirik yang kecil? Beliau mengatakan arya, yaitu riya, ingin mendapatkan pujian orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita harus ikhlas, dan memang kita harus ikhlas, bagaimana biar supaya kita bisa pertahankan keikhlasan kita itu? Karena kadangkala orang ikhlas tapi dia tidak bisa mempertahankannya. Ada 5 yang ingin kita bahas. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang ikhlas. Orang ikhlas itu mesti ngerti mana yang ikhlas, mana yang tidak. Sebab kalau tidak ngerti, nanti dia menganggap sesuatu yang boleh menjadi tidak boleh. Misalnya apa? Misalnya kalau berinfak nggak boleh terang-terangan, sembunyi-sembunyi aja. Kalau terang-terangan berarti nggak ikhlas, itu namanya nggak paham dia. Atau ada orang mau sholat berjamaah di masjid, dia jadi bingung. Kalau pergi ke masjid kan ngelewati rumah-rumah orang. Kalau ngelewati rumah-rumah orang, nanti orang-orang yang dilewati ngelihat kita. Terus dia muji. Wah, daripada dipuji, mendingan gak usah ke masjid. Nah, itu namanya nggak paham. Jadi orang harus paham apa itu ikhlas, bagaimana itu ikhlas. Ikhlas itu urusan kita dengan Allah. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Jadi boleh-boleh saja terlihat. Yang kedua, meningkatkan pelaksanaan peribadatan kepada Allah, yang wajib maupun yang sunnah. Tingkatkan, karena ibadah itu mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Kalau kita sholat, itu kan karena Allah yang nyuruh. Kalau kita puasa, karena Allah yang nyuruh. Apalagi sholat-sholat yang sifatnya sangat pribadi. Sholat tahajud misalnya. Siapa yang nyuruh kita sholat tahajud? Enggak tahajud juga nggak apa-apa. Tapi karena kita ingin beribadah kepada Allah, maka lagi enak tidur kita pun bangun. Nah, itu begitu. Jadi meningkatkan pelaksanaan ibadah kalau kita mau ikhlas. Lalu bergaul dengan orang-orang yang ikhlas. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang ikhlas. Karena orang yang kita nilai ikhlas itu, kalau kita perhatikan, kalau dia berinfak, seperti dia tidak punya hitungan-hitungan, banyak yang dia berikan. Dipuji, dicela, dia terus saja melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kita harus belajar dari orang seperti itu. Tapi kita tidak boleh suudzon, tidak boleh berburuk sangka, sebab tidak semua amal bisa disembunyikan. Bahkan boleh dilakukan secara terang-terangan. Misalnya orang berinfak. Ya dulu Rasulullah kumpulkan para sahabat. Waktu itu mau perang Tabuk. Kita ini mau perang, tapi kita nggak punya dana. Padahal perang Tabuk ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Kan perjalanannya jauh, lokasinya jauh. 20 hari perjalanan paling cepat, naik unta, naik kuda. Itu kan berarti nggak ada yang bisa jalan kaki, harus pakai unta, pakai kuda. Sementara tidak semua sahabat punya unta, punya kuda. Akhirnya apa? Itu pada ngumpulin dana. Abdurrahman bin Auf ngasih 500 ekor kuda, 1.500 ekor unta, 40.000 uang emas, 40.000 uang perak. Kalau terang-terangan begitu jangan dibilang dia tidak ikhlas. Gitu. Jadi boleh-boleh saja secara terbuka. Ikhlas itu urusan dia dengan Allah. Sebab apa?
Dengan terang-terangan seperti itu bisa memotivasi orang lain, mendorong orang lain. Orang yang tadinya mau ngasih sekian, ternyata dia lebih banyak. Maka dia terdorong lagi untuk melakukan yang lebih banyak lagi. Yang kelima adalah selalu memohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa terjaga dari keikhlasan. Karenanya salah satu doa yang diajarkan adalah Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sesuatu yang tidak kami ketahui, dan kami mohon ampunan kepadamu dari sesuatu yang tidak kami ketahui. Itu riya, kadang kita tidak tahu. Ini ikhlas apa tidak, kadang-kadang kita tidak tahu. Maka kita mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang riya. Nah, kalau begitu riya itu apa? Riya itu dari kata ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Orang riya adalah orang yang berbuat baik karena ingin dilihat. Emang kenapa pengen dilihat? Karena dia berharap orang yang melihat itu akan memujinya. Sehingga oleh para ulama pengertiannya disederhanakan. Riya adalah berbuat baik karena ingin mendapatkan pujian. Nah, orang-orang yang ingin dapat pujian, ini namanya punya virus kemunafikan. Kenapa? Orang munafik yang model begitu. Orang munafik itu kan tidak sholat karena dia aslinya kafir. Tapi ternyata karena dia sudah terlanjur mengaku beriman, akhirnya dia dipertanyakan, masa beriman gak sholat? Akhirnya datang ke masjid. Ketika dia datang ke masjid sholat berjamaah, dia sebenarnya malas. Maka semua itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dikasih tahu dengan turunnya surat An-Nisa ayat 142. Innal munafikina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yazkuruna allaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik bermaksud menipu Allah, padahal dia menipu diri mereka sendiri. Apabila berdiri untuk sholat, dia berdiri dengan perasaan yang malas. Begitu, dia sholat aja enggak, apalagi berjamaah, malas. Tapi yang menarik, Pak, orang munafik itu meskipun malas ternyata datang ke masjid untuk berjamaah. Kita ini kalau malas datang apa enggak? Itu enggak datang. Tapi saya tidak bermaksud, kalau begitu masih mendingan si munafik dong daripada kita. Bukan begitu. Tapi demi kepentingan kemunafikan, si munafik itu meskipun malas datang ke masjid. Yura'unan nas, dia ingin dapat pujian orang. Wala yazkurunallaha illa qalila, dia tidak berzikir kecuali cuma sedikit. Nah ini, oleh karenanya Rasulullah sangat khawatir kalau kita melakukan riya. Beliau mengatakan dalam satu hadis riwayat Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku sangat khawatirkan atas kamu adalah bila kamu melakukan syirik yang kecil. Rasul tidak khawatir kemungkinan kita melakukan syirik yang besar. Kenapa? Rasanya nggak mungkin kita melakukan syirik yang besar, yaitu menuhankan selain Allah. Tapi mungkin saja kita melakukan syirik yang kecil. Sehingga sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apakah itu syirik yang kecil? Beliau mengatakan arya, yaitu riya, ingin mendapatkan pujian orang. Ini mungkin saja, makanya kita harus waspada. Nah, satu bab dengan riya itu adalah sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'a, yasma'u, yang artinya mendengar. Jadi kalau sum'ah itu memperdengarkan. Kalau riya ingin dapat pujian pada saat akan atau sedang dilakukan. Tapi kalau sum'ah sudah dilakukan.
Misalnya saya nyumbang di masjid, menyumbang berapa? 5 juta. Pak, ini saya nyumbang 5 juta. Itu ada orang di situ. Wah, hebat sekali Pak, nyumbang 5 juta. Wah, ini sih belum seberapa. Itu di Masjid An-Nur yang RW 3. Oh, itu saya nyumbang 10 juta. Oh, rupanya Bapak dermawan ya. Itu sih belum seberapa. Masjid At-Taqwa, itu karpetnya warna apa Masjid At-Taqwa? Warna hijau. Itu dari saya semua. Itu namanya sum'ah. Menceritakan kebaikan yang sudah dilakukan dalam rangka mendapatkan pujian. Ini hati-hati, jangan sampai kita riya dan sum'ah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung dengan tema yang lain. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.